Pernahkah kamu berada di titik terendah dalam hidupmu? Saat semua orang pergi, saat doa terasa hampa, dan ketika kamu merasa Allah sudah tidak mendengarkan. Hari ini aku ingin berbagi kisah nyata tentang seorang yang mengalami kehancuran demi kehancuran. Tapi hidupnya berubah hanya karena satu kali sujud dari hati yang hancur, yang justru membangunkan takdir terindah dalam hidupnya. Oke, langsung saja ini ceritanya. Namanya Arpan. Ia bukan orang biasa. Ia anak muda yang ambisius, yang berasal dari salah satu kota besar di Indonesia. Dia lulusan universitas ternama di Indonesia. Dan sejak umur 28 tahun, dia sudah punya perusahaan sendiri, yaitu perusahaan di bidang digital agency. Dan usaha digital agensinya tumbuh pesat. Kliennya juga sebagiannya datang dari luar negeri. Setiap bulan, rekeningnya terus bertambah, lifestyle-nya juga naik kelas. Tetapi di balik semua itu, Arpan menyimpan kehampaan yang tak terlihat oleh kasat mata. Setiap malam ia pulang ke apartemen tinggi, membuka laptop, memutar musik keras, dan duduk sambil menatap kota yang terang. Apa semua ini cukup? Kenapa aku tetap gelisah? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, tapi Arpan selalu menguburnya. Karena dalam pikirannya, mungkin aku cuma butuh liburan saja, atau nanti juga hilang sendiri. Yang tidak ia sadari adalah jiwanya yang sedang haus, tapi bukan haus uang, melainkan haus Tuhannya. Setiap orang pasti akan diuji, termasuk Arpan. Suatu pagi, ia mendapat telepon dari staf keuangan. Mas Arpan, ada transaksi janggal dan perusahaan hilang ratusan juta. Setelah dicek, ternyata partner bisnisnya yang selama ini sangat ia percayai, bahkan sudah seperti kakaknya sendiri, telah menggelapkan uang perusahaannya. Bukti jelas, kontrak fiktif, laporan dipalsukan, partner itu kabur hilang tanpa jejak. Arpan stres, tapi belum selesai sampai di situ. Seminggu setelah itu, ibunya pingsan saat sedang mencuci baju di rumahnya. Ibunya dibawa ke rumah sakit dan hasil diagnosisnya adalah serangan jantung ringan. Tetapi ada resiko serius jika tidak segera dirawat di rumah sakit dengan baik. Saat Arpan sedang mencari pinjaman untuk biaya rumah sakit untuk ibunya, seseorang yang selama ini ia cintai dan sudah ia siapkan sebagai calon istri memutuskan untuk pergi. Alasannya sangat klasik, aku nggak kuat hidup dalam ketidakpastian. Arpan juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi saat itu hatinya sangat hancur total. Malam itu hujan turun. Apartemen yang dulu terasa megah kini terasa dingin, sunyi, dan kosong. Arpan duduk di pojokan ruangan yang ada di apartemen itu. Segelas kopi dingin di tangannya, rokoknya yang mau habis separuhnya, dan matanya sembab karena menangis. Ia mulai berbicara sendiri. Semua sudah kuusahakan ya Allah. Kalau Engkau masih ada, kalau Engkau masih peduli, tolong aku ya Allah, beri aku jawaban. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arpan membuka laci lemarinya yang sudah berdebu. Di sana ada sejadah usang. Sajadah itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum ayahnya wafat. Tangannya gemetar, ia gelar sejadah itu, dan dia duduk menghadap kiblat di atas sejadah itu. Ia tidak tahu harus membaca apa. Dia tidak hafal doa-doa panjang, tetapi dia hanya tahu satu gerakan saja
yaitu gerakan sujud. Dan malam itu di tengah hujan yang lumayan deras, tanpa wudhu, tanpa sholat yang lengkap, Arpan pun bersujud dalam diam. Dan dari sujud itulah tangisnya pecah. Aku capek ya Allah, kalau Engkau masih ingin aku hidup, tuntunlah aku. Sujud itu hanya beberapa menit, tapi disitulah hati Arpan terasa disentuh untuk pertama kalinya. Sejak malam itu sesuatu berubah. Keesokan harinya Arpan bangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Tetapi perasaannya masih sedih, masih bingung, tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai mencari video-video kajian di aplikasi. Ia mendengarkan ceramah-ceramah ustadz yang terkenal dan beberapa konten dakwah lainnya. Dari situ ia belajar wudhu, belajar membaca Al-Fatihah lagi. Bahkan ia mencatat setiap ayat yang membuat hatinya bergetar. Pelan-pelan ia sholat hanya 1 waktu, lalu 2 waktu, lalu menjadi 5 waktu. Ia tidak lagi tinggal di apartemen. Ia jual mobilnya. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tapi anehnya, justru disitulah ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan ketika dulu. Ia mulai ikut kajian kecil di masjid sekitar. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang tidak kaya, tapi kaya hatinya, dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Dari situ ia sadar, selama ini aku mengejar dunia, tapi ternyata Allah lah yang harus dikejar dulu. 6 bulan setelah sujud itu, Arpan mulai menulis konten-konten Islami. Awalnya hanya iseng di blog pribadi, tapi tulisannya menyentuh dan banyak yang share. Sampai akhirnya ia diajak bekerja sama oleh sebuah platform dakwah digital. Dari situ rezekinya mulai datang kembali, tanpa harus mengejar dunia seperti dulu. Ibunya juga mulai sehat, bahkan kini sering ikut kajian bersama Arpan. Dan yang paling mengharukan, suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat sederhana tetapi mempunyai wajah yang cantik. Dia seorang aktivis sosial yang mengajarkan anak-anak mengaji di kampungnya. Perempuan itu menerima Arpan apa adanya, dan mereka menikah dalam suasana yang sangat sederhana tapi penuh dengan berkah. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan menjadi seperti ini. Dulu aku merasa sujud hanya rutinitas saja, tapi ternyata disitulah tempatku untuk pulang. Arpan kini menjalani hidup dengan lebih ringan, tidak lagi mengejar validasi dunia, tidak lagi mengejar kekayaan semata. Baginya, satu sujud itu adalah panggilan pulang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, kalau hari ini kamu sedang lelah, sedang merasa jauh dari Allah, mungkin kamu hanya butuh 1 kali sujud saja. 1 sujud dari hati yang jujur, karena bisa jadi itulah sujud yang akan mengubah hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton kisah ini. Semoga kalian yang sedang diuji diberikan kekuatan untuk bersabar dan kembali kepada Allah. Jangan pernah takut untuk memulai dari sujud, karena dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menurunkan cahayanya. Like jika kamu suka cerita ini, dan share jika menurutmu ini bisa menguatkan orang lain. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sujud hari ini bisa jadi awal dari hidupmu yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.